Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 105 KKM Reguler Untirta 2020. Di sini, kami akan mengadakan wawancara terkait dengan perilaku masyarakat yang baik terhadap ODP isolasi mandiri dan jenazah COVID-19 berdasarkan ilmu kesehatan. Di sini, saya sudah bersama juru bicara COVID-19 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. Terima kasih. Kalau COVID-19 itu kenapa dinamain COVID? Kita jelasin dulu bahwa COVID itu sebetulnya CO-nya itu ada corona, V-nya itu adalah virus, D-nya itu adalah disease. Ya, jadi ada penyakit akibat coronavirus. 19 itu karena 2019 gitu. Dia tadi sesuai dengan namanya coronavirus, berarti memang dia virus penyebabnya. Menyerangnya di mana? Tentunya di saluran pernapasan. Ya, makanya kenapa gejalanya sertai ada demam, batuk, pilek, itu seperti itu. Bahkan ada juga yang tanpa gejala. Ya, tapi yang jelas biasanya ada faktor-faktor lain, penunjang lain yang untuk memang bagaimana bisa terdeteksi ke arah corona itu. Ya, betul. Jadi memang ada gejala bisa juga mengarah ke COVID. Tentunya dengan apa? Dengan pemeriksaan lain yang penunjang atau yang kita curigai ke arah COVID tadi. Ada misalnya tadi pemeriksaan paru, pemeriksaan darah, pemeriksaan rapid dan lain sebagainya. Termasuk terakhir ketika kita memang itu kita swab seperti itu. Yang tidak bergejala pun sama. Ya. Kalau tidak bergejala, tiba-tiba mungkin dia pernah kontak dengan yang orang memang kena positif, itu juga bisa. Karena memang tergantung daya tahan tubuh juga. Ketika daya tahan tubuh kita kuat, kadang-kadang kita tanpa gejala. Jadi kalau misalnya orang tidak tahu positif atau tidak, nah kalau misalnya kita untuk mengantisipasi ini bagaimana? Ya. Penularan itu seperti apa? Ya. Makanya yang terpenting adalah kita sekarang adaptasi kebiasaan baru atau sebelumnya kita kenal new normal, ya kan? Nah, itu. Adaptasi kebiasaan baru itu ada sesuatu hal di saat masa-masa pandemi ini, sesuatu yang memang kita tidak biasa lakukan. Misalnya pada hari ini kita semua memakai masker, ya kan? Itu salah satu bagaimana kita beradaptasi dengan kebiasaan baru untuk mencegah virus corona tadi. Kenapa kita harus pakai masker? Karena kalau misalnya saya batuk, kan tertahan oleh masker. Pandeminya sama, nafas kita juga sama. Ya, kemudian jarak 1 meter, ya kan? Atau physical distancing, menjaga jarak ya, minimalnya 1 meter, kalau bisa lebih dari itu. Kemudian tidak berkerumun, itu juga bagian itu. Karena apa? Karena memang mudah sekali penyebaran virus itu ketika kita saling berdekatan, jalan erat. Nah, makanya sekarang cipika-cipiki ya dihindari tidak dilakukan. Termasuk tadi kita tidak lakukan ya seperti itu. Ya, untuk salaman pun kita ya hanya jaga jarak juga seperti itu. Dan yang terpenting adalah tadi kita membiasakan diri untuk PHBS, di antaranya mencuci tangan memakai sabun. Kenapa harus pakai sabun? Karena memang virus itu biasanya mati dengan sabun atau deterjen tadi. Gitu. Sekarang itu sudah banyak juga yang menggunakan sanitizer. Ya. Menurut Bapak ini sebagai wakilnya, sebaiknya kita cuci tangan pakai sabun atau kita cukup pakai sanitizer? Oke. Kalau yang baik ya, kalau yang sebaiknya ya, kalau saya lihat tempat dan kondisi. Misalkan di tempat yang memang susah untuk ada air, nggak mungkin lah harus cuci tangan pakai air mengalir, misalnya atau air pakai sabun, nggak bisa juga, gitu kan. Terus misalnya di dalam ruangan tentunya juga ini, nah, makanya tergantung daripada situasi dan kondisi. Pakai hand sanitizer bagus, tapi kalau pakai hand sanitizer terus menerus, ada beberapa orang yang memang sensitif, misalnya dia nggak tahan dengan alkohol atau bahan kimia, ya, gitu. Makanya kenapa kita
cuci tangan pakai sabun. Tapi kalau saya sih ketika memang air itu tersedia, sabun itu lebih apa ya namanya, ya lebih aman, lebih terjangkau kalau menurut saya, karena beli hand sanitizer juga lumayan, ya kan? Ya kan juga hand sanitizer banyak, ada yang lengket juga, yang nyaman juga kalau nggak biasa. Ya kan? Ada juga yang beranggapan bahwa itu ada kandungan alkoholnya sehingga takut biasa sholat. Ada juga yang beranggapan seperti itu. Tapi kalau pakai air mengalir kan insya Allah, ya karena wudhu juga pakai air. Nah, kalau misalnya kita nih Pak, merasa sudah merasakan gejala-gejala seperti yang tadi disebutkan, demam, terus batuk, terus panas ya. Nah, tapi kita belum mencoba untuk tes seperti rapid atau swabnya, nah itu kita seharusnya bagaimana? Ya. Kalau ya terima kasih. Kalau saya rapid atau swab rapid itu bukan menjadi dasar untuk menegakkan diagnosa bahwa ini COVID atau apa ya. Tapi kita lihat dulu dari gejala batuk, pilek tadi, batuk, pilek, demam, nyeri tenggorokan, misalnya ada disertai napasnya agak sesak, ya seperti itu. Nah dari situ biasanya teman-teman kesehatan, medis atau paramedis itu biasanya menanyakan apakah ada riwayat bepergian dari luar daerah atau ada riwayat keluarganya atau tetangganya atau saudaranya yang pernah sakit dirawat di ruang misalnya isolasi yang tidak bisa dikunjungi atau apa. Biasanya kita tanya seperti itu. Nah, tidak pernah atau dia sering menggunakan misalnya mobilitas yang tinggi dengan kendaraan umum. Nah, itu juga yang memang kita waspadai. Nah, dari situ tentunya perlu adanya pemeriksaan lainnya, bisa penunjang tadi, periksa darahnya, kemudian periksa juga ronsennya, dan seperti apa. Nah, kemudian juga tadi rapid, gitu seperti itu. Itu nanti itu. Bila mana rapidnya reaktif, kan kita istilahkan kalau untuk rapid itu reaktif dan non reaktif. Kalau untuk swab PCR itu kita istilahkan negatif dan positif. Gitu. Itu seperti itu. Jadi kalau misalnya rapidnya reaktif dilanjutkan dengan swab PCR. Tapi kalau rapidnya non reaktif berarti tidak dilanjutkan swab. Nah, kalau misalnya kita tidak berpergian, merasa tidak sehat. Iya, maksudnya tidak merasa tidak sehat. Nah, kita isolasi di rumah itu harus apa aja sih? Ya. Kalau isolasi di rumah itu yang paling penting adalah maksud dari isolasi itu kita menghindari kontak dengan banyak orang. Namanya kita isolasi ya kan? Isolasi kan ada di rumah, ada ruang isolasi di rumah sakit. Kalau ruang isolasi di rumah sakit berarti kita termasuk orang-orang yang berpotensi untuk menyebarkan virus atau wabah. Isolasi di rumah pun sama, berarti kita dianggap orang yang sedang sakit. Yang ketika kita sakit, kita bisa menularkan penyakit kepada mungkin anak kita, adik kita, kakak kita, orang tua kita. Makanya kita harus isolasi itu berarti menjaga diri minimal menggunakan masker di dalam walaupun di dalam rumah, misalnya tidur terpisah, tidak berkasut, makan pun sama. Nah, kalau misalnya kasus sekarang ini kan banyak yang meninggal karena COVID. Nah, itu banyak sekali masyarakat yang tidak menerima jenazah itu disemayamkan di daerah mereka. Nah, sebenarnya COVID ini kalau misalnya si korbannya ini sudah meninggal, apakah virusnya juga mati atau tidak? Ya, kalau saya gini, andai kata ada masyarakat yang menolak jenazahnya disemayamkan, anggap saja kalau misalnya yang meninggal itu bagian daripada keluarganya atau dia sendiri ketika dia meninggal seperti itu, apakah akan mau diperlakukan seperti itu? Ya kan? Ya tentunya kalau kita yang jadi jenazahnya juga kita nggak mau nolak mungkin ya, cuma nggak bisa berdaya, itu seperti itu ya. Jadi memang inilah yang perlu pemahaman di masyarakat ya. Bahkan kalau sekarang kan sudah ada, kalau misalnya yang menolak bisa diancam ya, bukan diancam, dipidanakan ya, itu seperti itu. Jadi kenapa? Karena hak setiap warga negara itu mau dimakamkan di mana kan bebas ya. Atau melihat ini, yang terpenting prosedurnya ya kan. Disemayamkan dengan dikuburkan beda ya. Beda ya. Disemayamkan apa ya? Disemayamkan bukan belum dikuburkan kan? Disimpan kan kalau disemayamkan ya. Nah itu. Jadi kalau yang jenazah COVID itu rata-rata
ketika semua diurusin dari mulai di istilahnya dimandikan sampai dengan akhirnya dimasukkan dalam peti jenazah pakainya itu sudah diurus oleh pihak rumah sakit, protokolnya memang seperti itu gitu. Nah baru setelah itu tidak bisa dibuka-buka lagi. Jadi kalau keluarga mau ikut menyolatkan, mau ikut memandikan ya di rumah sakit gitu sebelum dikuburkan. Jadi sampai ke disolatkan juga di rumah sakit sebelum dikuburkan. Jadi sampai ke pemakaman itu dari rumah sakit itu biasanya tidak masuk ke rumah dulu, itu langsung ke tempat pemakaman. Andai kata masih mau ada yang menyolatkan sebelum dikuburkan, sholatkan dulu di pemakaman nggak apa-apa gitu. Yang penting tadi tetap menjaga jarak itu dengan itu, karena dikhawatirkan namanya bekas dari sakit, bekas dari prosedur virus, namanya virus kan bisa ada mungkin nempel di mana-mana kan itu seperti itu. Maka yang menguburkannya pun kita yang pernah kita alami itu adalah kita berikan APD, alat pelindung diri gitu. Jadi sama seperti petugas kesehatan yang ada di rumah sakit, pakai hazmat lengkap, pakai masker, pakai Google Map ya atau facial, pakai sarung tangan dengan panjang, itu kita lengkapi semua itu. Ya, karena bagaimanapun juga kita tidak pernah tahu penyebaran virus itu ya, kecuali kalau jenazah tersebut sudah dikebumikan, sudah di tanah, insya Allah itu sudah aman, itu seperti itu. Tapi kalau memang dari proses bawa gotong dari rumah sakit masuk ke mobil jenazah, keluar dari mobil jenazah, kita usahakan untuk memang selalu safety ya. Jadi artinya protokolnya harus dijalankan. Saya mungkin sedikit aja, dari Bapak mungkin ada yang ingin disampaikan terkait masyarakat menghadapi COVID-19 ini? Ya, kalau saya sih sebetulnya edaran sudah banyak. Zaman sekarang itu adalah semua orang rata-rata mempunyai HP, gadget, dan itu kita bisa download, bisa apa, ya kan. Cuman namun memang ada pemberitaan yang terlalu dibesar-besarkan, ada juga yang memang sehingga memang masyarakat harus pandai-pandai memilih berita mana atau sumber mana yang memang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak membuat bingung masyarakat. Ini seperti itu. Yang terpenting yang utama adalah ketika kebiasaan baru, adaptasi kebiasaan baru ini mulai diberlakukan, ya mari kita biasakan untuk selalu menggunakan masker, karena ya kita tahu masker ini melindungiku dan melindungimu. Ya, insya Allah kita terlindungi dari rekan atau teman kita di samping kita, dan teman kita pun terlindungi dari kita apabila kita tanpa gejala tadi, ya kan? Gitu. Jadi kemana-mana kita harus menggunakan masker, kemudian biasakan untuk selalu cuci tangan atau pakai hand sanitizer ketika kita akan mungkin habis bepergian atau mau mengkonsumsi makanan apalagi ya. Kemudian konsumsi makanan gizi yang cukup, yang seimbang itu perlu, karena imun daya tahan tubuh kita sampai sekarang kan belum ada vaksinasinya, belum ada apa-apa. Jadi imun tubuh kita lah yang kita tingkatkan. Kemudian rajin berolahraga. Ya olahraga nggak usah sepeda-sepedaan kemana-mana, olahraga di rumah juga cukup. Itu kalau saya. Maka kalau bersepeda, ya baiknya ya kita tetap bermasker kalau saya. Walaupun kadang-kadang jalan kita nyesek ya kalau pakai sepeda. Jadi maskernya ya agak dikendori, tapi pakai facial yang memang di ya, atau mungkin bersepedanya di lingkungan yang memang aman, jauh dari populasi yang memang kira-kira ini mah berani yang itu seperti itu. Kemudian juga kalau kita mengalami demam, batuk pilek, segera kita datang ke ahlinya lah atau ke fasilitas kesehatan. Itu aja sih sebetulnya. Untuk sama-sama kita saling menjaga. Sama. Cukup mungkin ya, terima kasih atas waktunya. Sama-sama.